Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu juri. Perkenalkan, nama saya Sabrina dari SD Negeri 117504 Perkebunan Aik Pamingke, Labuhan Batu Utara. Hari ini saya akan mendongeng dengan judul Si Kancil dan Sungai Angke. Yuk saksikan kisah serunya bersama-sama. Teman-teman, pernah dengar Sungai Angke enggak? Jadi teman-teman, Sungai Angke itu adalah sumber kehidupan makhluk di hutan. Airnya bersih dan jernih seperti kaca. Tapi teman-teman, suatu hari sesuatu terjadi. Sungai Angke tiba-tiba mulai mengering. Airnya surut, warnanya kehitaman. Ikan-ikan pun menggeliat kehausan. Pohon-pohon pun mulai layu. Semua hewan panik. Dan di tengah kepanikan itu, datanglah seekor hewan kecil dengan langkah percaya diri. Siapa dia? Ada yang bisa tebak tidak? Ya, betul, si Kancil. Dengan gaya sombongnya, ia berkata, "Tenang teman-teman, aku Kancil, hewan paling cerdik di hutan ini. Aku akan menemukan sumber air baru untuk kita semua." Tapi Kancil, dari mana kamu menemukan sumber air baru? Tanya burung pipit. Hahaha, itu karena kalian semua tidak sepintar aku. Lihat saja nanti, aku pasti akan menemukan sumber air baru untuk kita semua. Kancil pun berjalan sendirian dengan dada tegap dan langkah cepat. Namun, hari demi hari berlalu. Kancil tak menemukan apapun. Bahkan, ia tersesat di hutan bambu. Semakin jauh ia melangkah, ia pun semakin lemas dan kehausan. Tibalah di tepi sungai yang hampir kering. Ia menemui buaya tua sedang terbaring lemah. "Kancil, air ini pahit dan hitam. Sungai Angke sedang murka." "Sungai marah? Tapi kenapa?" "Karena hewan-hewan di hutan ini mulai serakah. Tak ada yang menjaga kebersihan sungai. Bahkan tidak ada yang saling tolong-menolong." Kancil pun menatap air sungai. Ternyata benar. Air itu surut dan berwarna kehitaman. Kancil terdiam. Ia ingat selama ini ia sering memamerkan kecerdikannya. Bahkan ia sering mempermainkan teman-temannya. Rasa malu pun tumbuh di hatinya. Dia berkata lirih, "Buaya, aku ingin memperbaiki kesalahanku." Keesokan harinya, Kancil pun mengumpulkan semua hewan di hutan. "Teman-teman, aku punya rencana. Kita tidak boleh menunggu hujan turun. Kita harus bertindak. Mari kita jaga sungai ini bersama." "Tapi Kancil, apa yang harus kami lakukan?" tanya gajah. "Kalian para gajah, gali parit agar air mengalir lagi. Kalian para monyet, tanam pepohonan agar akar menahan air. Kalian para burung, tanamlah bebijian agar hutan kita hijau kembali. Ayo, kita pasti bisa." Sementara itu, Kancil menemui buaya. "Maafkan aku buaya, aku dulu sering mempermainkanmu. Tapi sekarang aku ingin memperbaiki kesalahanku. Mari kita jaga sungai Angke bersama." Gajah pun tersenyum dan menepuk punggung Kancil dengan lembut. "Bagus sekali Kancil. Sungai Angke tidak membutuhkan kecerdikan untuk ditaklukkan. Ia hanya butuh hati yang tulus untuk dijaga." Tak lama kemudian, Sungai Angke pun kembali jernih dan bersih seperti dulu lagi. Ikan-ikan berenang gembira. Burung-burung berkicau riang.
Pepohonan pun tumbuh subur kembali dan hutan kembali damai. Sejak saat itu, kancil bukan lagi dikenal sebagai hewan yang licik, melainkan sebagai pemimpin yang bijak. Ia belajar bahwa kepandaian tanpa kebaikan hanya akan membawa bencana. Sungai Angke menjadi saksi bahwa sekecil apapun makhluk, jika hatinya tulus dan ingin bekerja sama, hutan pun akan kembali tersenyum lagi. Teman-teman, kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Ya, betul, bahwa kecerdikan tanpa kebaikan hanya akan membawa bencana. Lebih baik bekerja sama daripada berjalan sendirian. Dan jangan lupa ya, bumi ini harus kita jaga bersama. Sampai jumpa teman-teman. Sekian dan terima kasih.